Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ketika kemudian kita lihat bagaimana antusias masyarakat, melihat bagaimana kemudian para para capres yang saat ini sedang berada di Tanah Suci. Ya, Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Kita lihat berbeda sikap antara Pak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat hadiri undangan Raja Salman itu. Dan posisi duduk itu disorot, lagi-lagi disorot. Itu. Ini yang harus kita garis bawahi, ini yang harus kita luruskan, bahwasanya karena seolah-olah foto yang beredar itu Pak Ganjar berada di depan. Seolah-olah Pak Ganjar itu berada paling depan itu. Ternyata foto itu di crop, itu Pak Ganjar berada di sub sekian, itu di baris sekian. Saya pikir ini yang harus kita lihat bagaimana kemudian juga serangan-serangan yang diterima Pak Anies dari kubu Pak Ganjar, yang katanya Pak Anies ini ngibul, diundang, tapi faktanya betul-betul diundang oleh Raja Salman. Nah, ini yang harus kita bahas kali ini kawan-kawan. Coba kita telaah lebih dalam lagi, coba kita kaji lebih jauh lagi kawan-kawan. Keberangkatan baca pres Pak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ke Tanah Suci, maka itu jadi sorotan kawan-kawan. Sama-sama dijamu makan siang atas undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Makkah. Sikap Pak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu menjadi ramai diperbincangkan. Gitu. Untuk diketahui, Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo dijamu makan siang atas undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Al Makkah pada Kamis 29 Juli kemarin, kawan-kawan. Momen tersebut pun beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh Bapak Ustaz Yusuf Mansur yang juga hadir pada saat acara tersebut. Dalam foto tersebut, Pak Anies Baswedan mengenakan batik, sementara Pak Ganjar Pranowo mengenakan kemeja putih. Keduanya duduk mengapit Ustaz Yusuf Mansur itu. Ustaz Yusuf Mansur juga mengatakan jika tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan mereka. Jadi Pak Yusuf Mansur ini ya gimana ya, cerdas juga karena langsung mengcover hal itu, langsung mengatakan bahwa kita duduk itu tidak punya pembicaraan politik, kita tidak berbicara tentang politik gitu. Jadi pertanyaan yang menjurus ke arah politik, ke arah representasi politik Pak Yusuf itu langsung terbackup di wilayah itu karena langsung dia berikan well di bagian itu. Nah, dari pertemuan keduanya dengan Raja Salman terdapat perbedaan respon antara Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo di medsos, kawan-kawan. Pak Anies Baswedan mengabadikan pertemuannya dengan mengunggah foto dengan sang raja di medsos pribadinya. Sementara Pak Ganjar Pranowo itu tidak sama sekali. Apakah Pak Ganjar tidak bersalaman dengan Pangeran Salman atau seperti apa? Ya kita tidak tahu hal itu. Karena seandainya juga punya kesempatan bersalaman, saya pikir itu juga bakalan di-uploadnya beliau. Tapi sejauh ini tidak. Nah, saat berjumpa dengan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman ini, itu kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk berangkat haji, atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi, dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Makkah ini. Kami titipkan salam hormat untuk Ayahanda Raja Salman, semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Tulis Pak Anies di akun Instagramnya, juga di akun Twitternya ini, karena sempat saya lihat kemarin itu. Nah, sementara Pak Ganjar Pranowo dari hasil pantauan media sosialnya, media sosial pribadinya tentu itu, tidak mengunggah apapun kegiatan yang berhubungan dengan ibadah haji yang dia lakukan. Dari apa yang terlihat di media sosial seminggu terakhir, sang bakal calon presiden masih rutin mengunggah program di Jawa Tengah serta pertemuan antara dirinya dengan Kaisar Jepang pekan lalu. Pak Anies Jawa tangan putra Raja Salman, Ganjar Pranowo duduk di baris kelima bareng tamu undangan. Nah, disinilah perbedaannya kawan-kawan. Bahwasanya Pak Anies punya kesempatan menjadi tamu spesial lah istilahnya. Ibaratnya kalau dalam suasana pesta pengantin, ya jelas kita punya
daerah-daerah tertentu kan, ada daerah yang khusus tamu umum, ada juga daerah yang khusus keluarga kerabat dekat gitu. Jadi mungkin Pak Anies ini berada di tempat yang paling spesial yang memang mengantarkan dirinya untuk bisa berbincang dengan Muhammad bin Salman dan juga bisa bercengkerama langsung menjabat tangan Raja Salman dan mengatakan kepada Raja Salman untuk menyampaikan salamnya, mengatakan kepada Muhammad bin Salman untuk menyampaikan salamnya kepada ayahanda itu, yakni Raja Salman itu. Nah, pernyataan itu sekaligus tudingan yang menyebutkan Pak Anies Baswedan berbohong soal kepergiannya ke Tanah Suci atas undangan Raja Arab Saudi. Salman bin Abdul Aziz Al Saud akhirnya terjawab. Akhirnya memberikan fakta bahwasanya betul-betul ada undangan dari Kerajaan Arab Saudi untuk Pak Anies Baswedan. Sekaligus fakta ini bisa membungkam lawan politik yang telah menyerang Pak Anies, yang telah mengatakan bahwa Pak Anies ngibul dan sebagainya. Itu semuanya langsung tercoreng mukanya karena fakta ini, kawan-kawan. Ya, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan dirinya menjadi tamu kehormatan lewat status Instagram beliau dan Twitternya itu. Jadi saya pikir kali ini betul-betul Bapak media sosial, yakni Pak itu yang sering posting kegiatan apapun, kegiatan jogging dan sebagainya, bercengkrama dengan masyarakat, kali ini saya pikir kalah telak. Kenapa? Karena ketika kemudian Pak Ganjar berada di Makkah, dia tidak memposting sesuatu apapun. Padahal kita tahu bahwa sejauh ini Pak Ganjar sangat aktif di media sosial manapun, bahkan TikTok sekaligus itu. Dalam postingannya, Pak Anies mengunggah potretnya ketika bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud di Mina, kawan-kawan. Dalam potret tersebut, Pak Anies terlihat tengah menjabat erat tangan sang pangeran. Tatapannya terlihat tajam ke arah penerus Raja Salman itu. Begitu juga dengan sang putra mahkota kepadanya. Pak Anies menceritakan para tamu kehormatan sebelumnya dijamu Kerajaan Arab Saudi dengan beragam fasilitas istimewa di Mina Hospitality Place itu, yang berjarak sekitar 10 menit di bangunan utama Istana Raja di Mina itu. Mereka katanya tinggal di kompleks istana sebelah barat daya kawasan Mina itu sejak 8 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 20 Juni 2023. Itu saat berjumpa dengan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk bisa berangkat haji, atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi, dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Makkah. Begitu ucap dari Pak Anies Baswedan. Dalam pertemuan dengan putra mahkota itu, Pak Anies mengaku menyampaikan selamat. Dirinya pun berharap agar sang pangeran bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Selain itu, dirinya berharap agar kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi terus berlanjut dapat terjalin semakin erat di masa mendatang. Jadi saya pikir seperti itu, kawan-kawan. Ini yang menarik sekali untuk kita bahas ketika kemudian Pak Anies dan Pak Ganjar berbeda dalam situasi menjadi tamu dari Arab Saudi. Dalam potret yang dibagikan, Pak Ganjar terlihat duduk dengan serius mendengarkan jalannya acara lewat penerjemah yang terpasang di telinganya itu. Jadi di Makkah, Ganjar Pranowo diundang acara besar Kerajaan Arab Saudi, tulis admin PDI Perjuangan itu. Momen tersebut pun menarik perhatian masyarakat. Beragam komentar pun dituliskan. Mereka tak hanya menyoroti soal kehadiran Ganjar, tetapi juga mempertanyakan posisi Pak Ganjar dalam potret yang terunggah. Sebab dalam potret yang diunggah sang admin, Ganjar terlihat duduk di baris paling depan. Namun di dalam postingan Degam 2106, Ganjar terlihat duduk di tengah-tengah tamu undangan Raja Salman, tepatnya di baris kelima itu. Jadi dia katakan saf kelima dan Banjar kelima dari kanan, nyempil di tengah. Kalau foto di atas itu terkesan seakan duduk di bagian depan, itu tulis Degam itu menunjukkan posisi Pak Ganjar. Ini yang menarik sekali. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Kira-kira
melihat hal ini kawan-kawan pilih siapa? Pak Anies atau Pak Ganjar? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut ngobrol di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.